Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Mataram dengan saya Bayi Ramadaning Dias Puji Jagat sebagai pembicara pertama dengan Legal Standing Position Pro, dan di sebelah kiri saya Afifah Kamatonsas sebagai pembicara kedua dengan Legal Standing Position Kontra. dan di sebelah kanan saya. Dan saya Said Ali Gilali Akbar sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih, dan Salam konstitusi. Lex semper debet remedium, hukum selalu memberikan obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang menyebabkan adanya polemik dalam masyarakat, di mana terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, yang mana hal tersebut melatar belakangi munculnya mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pertama, kami secara lugas dan mantap mengamini pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Adapun keberpihakan kami pada mosi pada kali ini didasari atas 3 landasan argumentasi, yaitu dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dewan Juri yang terhormat berangkat dari amanat pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu memajukan kesejahteraan umum, bahwa lahirnya Perpu nomor 2 tahun 2022 yang disahkan menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 karena dinamika global yang disebabkan karena terjadinya kenaikan harga energi dan harga pangan, perubahan iklim, dan terganggunya rantai pasokan telah menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi dunia dan terjadinya kenaikan inflasi yang akan berdampak secara signifikan kepada perekonomian nasional yang harus direspon dengan standar bauran kebijakan untuk peningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi investasi melalui transformasi ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Lex proficit non respisit, hukum selalu melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, Kranenberg mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mensejahterakan rakyat atau mewujudkan kesejahteraan, yang dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui Cipta Kerja, sehingga timbul 2 beban pembuktian dalam mosi perdebatan kali ini, yaitu yang pertama, apakah Perpu Cipta Kerja merupakan suatu urgensi sebagaimana frasa hal ihwal memaksa dan mendesak pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, apakah Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang yang sah secara konstitusional? Yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang ada dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan adalah merupakan hal yang tidak benar adanya. Lantas timbul pertanyaan, apakah dengan lahirnya Perpu Cipta Kerja merupakan pembangkangan terhadap putusan MK tahun 2020? Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Hal ini kami landasi dengan beberapa argumentasi. Kemudian yang kedua, konsidera menimbang huruf F Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 mengatakan bahwa Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 merupakan untuk melaksanakan putusan MK. Mengapa demikian? Jika merujuk pada pasal 11 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang mengatakan bahwa materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang sama dengan materi muatan undang-undang, di mana materi muatan undang-undang menurut pasal 10 ayat 1 huruf D, materi muatan undang-undang merupakan tindak lanjut dari putusan MK. Lantas apakah ini bertentangan? Tentu tidak. Solus populi suprema lex esto, kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang sudah sah secara konstitusi, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pembentukan Perpu terjadi apabila dalam keadaan yang memaksa. Yang dimaksud bukan hanya bencana alam dan lain-lain, tetapi juga apabila undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Lahirnya Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 merupakan jawaban dari amanat konstitusi. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, poin keberpihakan kami yang ketiga secara sosiologis, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu langkah mitigasi dari krisis global dan tentunya mencegah selalu lebih baik daripada berhadapan dengan persoalan. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan hal yang kerap disoroti selama
selama dan pasca pandemi. Maka dari itu, pemerintah meluncurkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Merangkum dari berbagai laporan perekonomian global yang diantaranya dari IMF, Bank Dunia, dan OECD, munculnya permasalahan ekonomi yang ada terjadi, yaitu inflasi yang semakin tinggi pasca pemulihan pandemi, perang Rusia, hingga pengetatan kondisi keuangan di berbagai negara di dunia yang kemudian menyebabkan perlambatan perekonomian global. Materi Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Undang-Undang Cipta Kerja yang lahir di tengah pandemi COVID-19 telah bertransformasi menjadi fondasi yang kuat dalam membawa Indonesia bertahan dari ketidakpastian dan goncangan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Politiae legius non leges politi adoptandai. Politik harus tunduk pada hukum, bukan hukum yang tunduk pada politik. Hal tersebut diartikan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja ini hanya berkiblat pada kepentingan politik segelintir orang semata. Dewan Juri yang terhormat, kami menegaskan ketidaksetujuan kami pada mosi perdebatan kita kali ini dengan 3 justifikasi yang dilandasi oleh 3 landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Yang pertama, secara filosofis, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan harus direvisi selama 2 tahun, bukan malah membentuk Perpu Cipta Kerja. Dewan Juri yang terhormat, kita berbicara mengenai Perpu Cipta Kerja. Terlebih dahulu kita harus melihat Perpu Cipta Kerja ini lahir karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan alasan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dan cacat secara prosedur, sebab tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak berlandasan pada asas keterbukaan pada proses tahapan pembentukannya, sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan filosofi Kronslek, yaitu Pancasila. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, segala bentuk pembentukan undang-undang harus disertai dengan meaningful participation. Maka, pemerintah harus merevisi undang-undang mengenai cacat formil tersebut sebagaimana amanat Mahkamah Konstitusi, bukan justru membentuk peraturan perundang-undangan. Yang kedua, secara yuridis, pembentukan Cipta Kerja merupakan suatu pembangkangan terhadap konstitusi sehingga tidak sah secara konstitusional. Dewan Juri yang terhormat, syarat pembentukan Perpu harus berdasarkan hal ikhwal yang memaksa, dan dalam hal ini sama sekali tidak terpenuhi karena tidak ada desakan dari publik terkait Perpu terkait Cipta Kerja ini agar dikeluarkan. Bahkan sebaliknya, pada tahap pembahasan hingga pengesahan tersebut, penolakan justru sangat masif di berbagai daerah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, pengesahan Perpu Cipta Kerja ini didesak sebab adanya kegentingan yang memaksa dikarenakan terdapatnya kekosongan hukum. Namun faktanya Dewan Juri yang terhormat, kekosongan hukum sebenarnya tidak ada, sebab pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 Tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku sampai dilakukannya perbaikan pembentukan sesuai dengan tengah waktu selama 2 tahun. Artinya Perpu Cipta Kerja itu masih berlaku hingga perbaikan pada November 2023. Dalam waktu 10 bulan ini sangat cukup untuk melakukan revisi, bukan malah mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Oleh karena itu, Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi syarat konstitusi pada pasal 22 dan dianggap sebagai constitutional disobey atau bentuk pembangkangan terhadap Mahkamah Konstitusi tersebut, yang dimana putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan dan bagian dari konstitusi itu sendiri. Dengan adanya tindakan pembangkangan ini berakibat fatal sebab mengacaukan kepastian hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan menimbulkan penundaan keadilan yang basisnya nilai konstitusi Indonesia. Yang ketiga, argumentasi kita terkait secara sosiologis, keberadaan pengesahan Perpu Cipta Kerja ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena tidak berpihak pada masyarakat kecil, terutama para buruh. Dewan Juri yang terhormat, pembuatan peraturan dalam konteks lebih luas ini harus timbul sebagai permasalahan pengaturan terhadap masyarakat. Pembentukan peraturan oleh pemerintah ini suatu
proses yang bersih dari lingkungan sosial dan semua kekuatan dan kepentingan yang ingin memaksa masuk ke dalamnya, sehingga memperoleh legalitas terhadap semua akibat hukumnya dengan memindahkan atau mengindahkan maksud dari tujuan dari kalangan sosial tersebut, membenturkan semua kepentingan dalam peraturan tersebut. Hal ini juga menjadi sarana penyelesaian konflik yang ada. Dengan demikian, secara sosiologis peraturan yang dibuat mencerminkan suasana konflik antara kepentingan dan lingkungan masyarakat yang luas. Sebab suatu peraturan yang baru muncul tidak semata-mata dikatakan pasti berhasil ataupun nantinya pasti akan gagal. Ini dinamakan dengan efektivitas hukum. Terkait hal tersebut masih dibutuhkan waktu dan upaya timbal balik yang harus dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat, dan begitu pula sebaliknya, sehingga peraturan bisa terlaksana secara optimal di semua kalangan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, setelah kita mendengar pemaparan argumentasi, baik pandangan dari tim pro maupun tim kontra, dapat kita tarik benang merah kesimpulan, di mana terdapat poin-poin keberpihakan dari tim pro yang menyatakan bahwasanya, yang pertama, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja yang ada dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK karena tidak sejalan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, adalah merupakan dalil yang tidak terbukti, tidak beralasan, dan tidak berdasarkan atas hukum. Disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang sudah sah secara konstitusi, di mana di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pembentukan Perpu terjadi apabila dalam keadaan yang memaksa. Yang dimaksud memaksa bukan hanya bencana alam, dan juga Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan salah satu langkah mitigasi dari krisis global. Namun, pandangan yang berlawanan datang dari tim kontra yang menyatakan ketidakberpihakannya pada mosi perdebatan kita kali ini. Adapun poin-poin penolakannya terhadap mosi perdebatan kita kali ini yaitu, yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dan cacat secara prosedur, sebab tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak berlandaskan asas keterbukaan dalam proses tahapan-tahapan pembentukannya. Yang kedua, Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi syarat konstitutif pada pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan dapat dianggap sebagai pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dimana putusan MK menjadi cerminan dan bagian daripada konstitusi itu sendiri. Sistem semacam ini kian menambah daftar panjang keburukan praktik legislasi, sebab Perpu Cipta Kerja dinilai tak memenuhi syarat kegentingan yang memaksa, dan juga Perpu Cipta Kerja menuai protes dan penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, perkembangan investasi sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan jika ada permasalahan yang timbul dan pembentukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, semoga pemerintah bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak demi kemaslahatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.